Mari kita memberi salam satu dengan yang lain. Mari kita menggenapi harapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Apa yang Kuingini dan Doakan. Dan saya ingin menceritakan hal ini kepada saudara. Katanya ada satu penelitian untuk para orang tua yang umurnya 40-an sampai 50-an. Dan penelitian itu bertanya kepada mereka apa harapan mereka. Dan seperti apa yang saudara sudah ekspektasi, mereka harapkan adalah yang pertama adalah menjadi kaya dan kedua adalah anaknya masuk ke universitas ternama. Jadi pastilah anak-anak orang-orang yang berumur 40 sampai 50 tahun pastilah mereka harus menghadapi masalah masa depan anak-anak. Apakah saudara berpikir mereka adalah orang tua pada orang materialis? Tetapi walaupun kita berpikir orang lain itu pada materialis, tapi kita sendiri juga materialis. Kalau kita berpikir sejenak, memang itu yang kita butuhkan dan itu yang memang kita minta. Menjadi kaya dan anak-anak kita masuk ke universitas ternama dan mereka bisa mendapatkan kerja yang baik dan atau mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan yang lebih bagus dan tinggal di rumah yang lebih bagus dan mendapatkan hasil kerja yang sepadan, itu pastilah yang kita inginkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, memang itu semuanya penting, tetapi harus kita ingat, prioritas kita yang paling utama bagi kita itu adalah perhatian Tuhan. Jadi apakah kita memiliki perhatian Tuhan atau tidak? Universitas baik, universitas ternama, perusahaan yang besar, dan rumah yang bagus. Emang itu bagus, tapi perhatian Tuhan tidak ada pada itu. Perhatian Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, kita harus fokus akan penyelamatan jiwa-jiwa. Apakah kita benar-benar menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang di luar sana? Itulah yang Tuhan lihat. Jadi mengapa firman itu terus mengatakan bahwa pekerjaan kita itu bukan pekerjaan utama, tetapi ini adalah pekerjaan sambilan. Usaha saudara bukan pekerjaan utama. Kalau usaha saudara itu pekerjaan utama saudara, hasilnya ya bisa diekspektasi. Karena itu yang saya alami sebelumnya. Dari keluarga saya yang miskin, saya bekerja begitu keras. Saya mengurangi tidur. Dan saya berdoa, rajin berdoa dari pagi sampai malam-malam. Jadi saya berusaha sekuat tenaga saya di dalam gereja dan juga di luar gereja dan juga di dalam perusahaan saya. Tetapi hasilnya tetap sama, tidak bisa melakukan pelayanan dan juga tidak mendapatkan hasil usaha yang baik. Tetapi kapan saya mendapatkan berkat, kapan saya mendapatkan berkat ekonomi, pada saat prioritas saya berubah. Pada saat saya memprioritaskan firman Tuhan daripada usaha saya, pada saat saya memprioritaskan perhatian Tuhan daripada pekerjaan saya, Tuhan menambahkan segalanya. Oleh karena itu, pekerjaan utama kita tidak boleh menjadi pekerjaan yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini.
Jadi pekerjaan kita itu apa sebenarnya? Hanyalah alat supaya kita bisa memperalatkan pekerjaan kita untuk menyampaikan Injil ini. Tetapi kebanyakan walaupun anak-anak Tuhan mereka ingin jabatan mereka di dalam usaha mereka itu makin tinggi. Tapi malah sebaliknya kita harus bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan pekerjaan ini untuk saya? Kenapa Tuhan mengizinkan jabatan ini pada saya? Mengapa Tuhan mengirimkan saya di pekerjaan ini? Mengapa Tuhan mengutuskan saya untuk di pekerjaan ini dan bertemu dengan direktur-direktur dan juga teman-teman sekerja saya? Jadi sekolah saya, pekerjaan saya, usaha saya, bisnis saya, itu adalah alatnya untuk menyampaikan Injil ini kepada orang-orang yang ada di dalam itu. Jadi secara detail, pada saat pekerjaan saudara menjadi saluran untuk memberitakan firman ini, itulah jalan pintas untuk mendapatkan berkat. Jangan egois, jangan mencari alasan. Jadi pada saat saudara mengambil kesimpulan, maksudnya mengambil berketetapan, itulah saatnya Tuhan akan mulai menjawab doa saudara. Jadi judul firman hari ini, apa yang kuingini dan doakan. Jadi apa yang saudara doakan? Apa yang saudara inginkan sebenarnya? Coba saudara berpikir sejenak. Kalau kita melihat ayat 1, Rasul Paulus menyimpulkan apa yang selama ini kita ingini dan doakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itulah yang didoakan dan diinginkan oleh Paulus. Apa yang diinginkan Rasul Paulus adalah keselamatan bagi rakyat Israel. Rasul Paulus begitu merindukan akan hal tersebut. Sampai di Roma pasal 9 sampai 11 ia terus berdoa untuk keselamatan para rakyat Israel. Sebenarnya pada saat Rasul Paulus menyampaikan Injil, dan begitu dianiaya oleh orang-orang sebangsanya dia sendiri. Sampai orang-orang tersebut mereka membentuk suatu kelompok di mana mereka itu bersumpah pada mereka tidak mau makan, tidak mau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Sehingga mereka terus mengejar Rasul Paulus. Siapa itu? Rakyat Israel yang selalu didoakan oleh Rasul Paulus. Jadi itu mereka satu bangsa, sebangsa Paulus, tetapi tetap ingin membunuh Paulus. Sejak kapan mereka memiliki hati untuk membunuh Rasul Paulus? Sejak Rasul Paulus bertobat di hadapan Tuhan. Jadi sejak Rasul Paulus menjadi anak Tuhan di Damsyik, penganiayaan untuk Paulus itu telah dimulai. Karena pengaruh Rasul Paulus itu begitu luar biasa. Jadi pengaruh yang diberi oleh Rasul Paulus itu begitu besar sehingga begitu banyak sekali grup yang menantang Paulus itu terbentuk. Tetapi walaupun dalam kondisi seperti itu, sampai Rasul Paulus itu sampai titik kematian Rasul Paulus begitu dianiaya, tetapi Rasul Paulus selalu berdoa untuk orang-orang itu. Rasul Paulus sangat rindu akan keselamatan untuk rakyat Israel. Jadi kalau kita melihat Roma 9 ayat 1, di sana Rasul Paulus mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus.
Dan kalau di ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Itu imannya Rasul Paulus. Jadi ia menggambarkan betapa besarnya keinginannya dia, kerinduannya dia akan keselamatan untuk orang-orang sebangsa mereka. Jadi sebenarnya apa alasannya rakyat Israel itu tidak diselamatkan? Yaitu yang menjadi penyebab utama adalah karena mereka salah memiliki arah untuk memperoleh keselamatan. Mereka percaya akan Tuhan Allah, mereka percaya dengan perjanjian lama, tetapi mereka memiliki arah yang salah. Jadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan beriman adalah arah. Walaupun kita memiliki iman yang sama, tetapi bisa saja beda. Walaupun kita berdoa, doanya bisa beda. Kalau arahnya beda, semakin saudara berusaha, semakin menjadi tantangan dalam hidupnya. Walaupun saudara begitu cepat larinya, tetapi kalau saudara tidak menuju ke garis akhir, tetapi salah arahnya dengan garis akhir, saudara tidak akan meraih garis akhirnya. Jadi Rasul Paulus begitu rindu supaya rakyat Israel kembali pada arah yang benar. Dan ia menulis surat seperti ini. Kalau kita melihat ladang kita sendiri pun masih banyak sekali orang-orang yang seperti rakyat Israel ini. Jadi mereka semua pada bingung. Dan anak-anak Tuhan pun, orang-orang Kristen pun mereka hidup tanpa arah. Seperti domba-domba yang tidak ada penggembalanya. Jadi mereka hidup dengan penuh kelelahan dan kecapean. Kalau orang-orang yang tidak percaya, ya mereka sangat sederhana, mereka hidup apa mau mereka. Tetapi kalau anak Tuhan, orang Kristen, mereka hidupnya walaupun sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan kelelahan. Jadi mereka hidup di dalam dunia ini, hidup dengan masalah-masalah rohani karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah, dan akhirnya mereka akan pergi ke jalan binasa karena mereka terjebak dalam takdir dan akan pergi ke neraka. Itulah fakta bagi orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi murid Tuhan yang dapat membimbing mereka ke jalan keselamatan. Subjudul pertama adalah mengalami hanya Kristus. Dari ayat 1 sampai 3, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita bisa melihat firman ini begitu baik menggambarkan apa yang dimiliki hati yang dimiliki oleh Rasul Paulus untuk rakyat Israel. Jadi mereka begitu giat tetapi salah giatnya. Jadi dengan alasan untuk Tuhan Allah, mereka begitu semangat, mereka begitu giat. Tetapi apa masalahnya? Di Roma pasal 12 ayat 11 di sana juga mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi berusaha, giat itu baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka hanya giat untuk pengertian yang salah.
Jadi untuk diri mereka sendiri. Jadi giatnya salah, usahanya salah. Jadi kalau kita menggambarkan kata giat, pastilah kita akan menggambarkan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah semacam simbol bahwa simbol untuk menggambarkan orang yang penuh giat, sungguh-sungguh giat. Karena Rasul Paulus pada saat dia masih seorang penganiaya orang Kristen, dia tuh sampai pergi ke luar negeri untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi setelah ia bertemu dengan Yesus di Damsyik, dia menyadari bahwa giatnya dia selama ini untuk menangkap orang-orang Kristen ternyata itu malah mengganggu perluasan kerajaan Tuhan Allah. Karena ia menyadari bahwa di dunia ini, di bumi ini tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi semua hukum Taurat. Dan ia melihat rakyat sebangsanya dia, orang-orang sebangsanya dia pun melakukan giatnya penuh dengan giat seperti masa lalunya dia. Oleh karena itu Rasul Paulus begitu rindu, begitu rindu akan keselamatan sebangsanya dia. Karena mereka pun melakukan hal yang salah seperti apa yang dia lakukan juga pada masa lalu. Kalau kita melihat ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi masalahnya adalah mereka tidak tahu apa kehendak Tuhan, apa pengertian benar menurut Tuhan Allah. Jadi coba kita lihat ladang kita juga pada saat ini. Semuanya aku. Mereka melakukan agama, mereka beragama. Mereka hidup beragama, mereka percaya kepada Tuhan Allah untuk berkatnya dia, untuk berkatnya mereka. Mereka percaya kepada Tuhan Allah untuk meminta berkat. Sampai mereka cerita kepada orang lain, aku sudah percaya, aku sudah melayani Tuhan, melakukan pelayanan, tetapi hasilnya begitu. Kalau gitu Tuhan Allah juga pasti bisa menjawab, aku tidak kenal kamu. Padahal kita sudah melakukan pelayanan begitu giat. Itulah sikap orang beragama. Jadi sebenarnya apa kehendak Tuhan Allah? Apa pengertian yang benar menurut Allah? Kalau kita melihat ayat 4, Yesus Kristus itu adalah kebenaran, itulah kehendak Allah. Jadi Yesus Kristus adalah kehendak Tuhan. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka adalah orang yang benar. Jadi tidak peduli soal hukum Taurat. Kalau misalkan kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu sudah menjadi orang yang benar. Bukan karena orang yang baik dan melakukan pelayanan begitu giat itu baru orang yang benar, tetapi percaya kepada Yesus adalah Kristus itu adalah orang yang benar. Jadi hukum Taurat itu sudah diakhiri oleh Yesus Kristus, sudah diselesaikan. Jadi kita bisa melihat kata kegenapan hukum Taurat karena itu adalah Yesus Kristus. Itu dalam bahasa Yunani, kegenapan itu dalam bahasa Yunani merupakan telos dan itu mengartikan kesimpulan, akhir dan tujuan. Jadi maksudnya apa? Yesus Kristus datang ke dunia ini dan menyelesaikan segala-galanya. Jadi kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus dan sudah menyelesaikan semua masalah kita, ya udah selesai. Jadi tidak perlu lagi kita takut akan hukum Taurat dan merasa bersalah lagi. Ya, kalau kita
takut sama harimau, yaitu wajar. Tetapi kita tidak perlu takut sama harimau yang terbuat dari kertas. Jadi hukum Taurat itu seperti harimau harimau yang terbuat dari kertas. Jadi semua masalah, persoalan, pergumulan yang saudara hadapi itu semuanya adalah harimau yang terbuat dari kertas. Jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan saudara jatuh dalam ketidakpercayaan. Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah percaya, tetapi hasilnya begini. Itu semua buktinya bahwa saudara ditipu setan. Kalau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka sudah selesai semua masalahnya dan mereka menikmati bergereja. Tetapi banyak sekali orang yang suka kondisi imannya itu suka naik, suka turun, suka naik drastis dan turun drastis. Itu saudara semua ditipu oleh setan. Saudara terjebak dalam jebakan setan. Jadi tidak perlu melihat standar saudara. Tidak perlu melihat level kondisi situasi saudara pada saat ini. Itu hanyalah dunia. Jadi saudara bisa mengasihi orang lain. Karena saudara tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Jadi, melalui Yesus Kristus kita sudah selesai. Jadi identitas kita sudah berubah. Kita tidak lagi ada hubungannya dengan maut, kematian. Tetapi kita ada di dalam hukum keselamatan. Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Roh penolong, roh pelindung selalu bersama dengan kita. Kalau setan terus mengganggu kita, ada Roh Kudus yang selalu melindungi kita. Oleh karena itu selalu berdoalah, Tuhan Bapa tolonglah saya melalui Roh Kudus, supaya saya selalu ingat akan darah Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala masalah saya. Jadi janganlah saudara hidup seperti orang yang gagal. Jadi saudara tidak perlu menghakimi diri saudara, menghakimi orang lain dengan hukum Taurat. Janganlah memakai tolak ukur hukum Taurat atau tolak ukur duniawi. Itu namanya apa? Itulah zaman hukum Taurat. Tapi sekarang saatnya bukan zaman hukum Taurat tetapi zaman Roh Kudus. Ini saatnya zaman anugerah. Coba ngalamin sekali saja. Coba sekali saudara mengalami Kristus. Setiap saat, setiap detik saudara bisa menyelesaikan segala masalah hanya dengan Roh Kudus. Tidak ada yang saudara bisa selesaikan. Tidak ada yang saudara bisa mencari solusi dengan kekuatan manusiawi. Coba kita melihat Roma 10 ayat 5-7. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Mungkin agak susah ya kata-katanya. Jadi saudara fokus ya mendengarkan ini. Ini artinya apa? Mungkin secara sederhana kita tidak begitu ngerti. Tetapi ini kita bisa nanti membaca Ulangan 30 ayat 11-14. Secara sederhana artinya kita itu tidak perlu untuk mencari-cari Yesus Kristus supaya Yesus Kristus itu menyelesaikan masalah kita untuk membenarkan kita, tetapi Yesus Kristus itu ada di dalam pada diri kita. Jadi tidak perlu lagi kita mencari-cari Yesus Kristus di tengah-tengah orang mati.
Karena Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Jadi keselamatan itu tidak ada di tempat yang jauh dari kita, di tempat yang di luar kita. Jadi ini bukan hasil usaha kita atau hasil kebenaran kita atau hasil tindakan kita atau perbuatan kita. Jadi janganlah kita berpikir kita kita telah mendapatkan keselamatan dengan kebenaran kita, dengan mematuhi hukum Taurat. Karena itu adalah kesalahpahaman yang paling besar. Jadi menurut saudara, apa musuh terbesar dalam kehidupan beriman? Mungkin kita berpikir setan atau iblis. Tetapi ada musuh lagi yang lebih besar, yaitu pola pikir, asumsi, prasangka yang salah. Ini bukan masalah yang biasa. Jadi setan suka memperalatkan ini. Jadi kalau kita membaca Kejadian pasal 3, pasti saudara mengerti. Jadi apapun, walaupun itu firman, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu tidak sesuai dengan standar aku, dan itu tidak menjamah hati aku, kita tidak mau terima, dan kita tidak mau memperbaiki, dan kita tidak mau mengubah kebiasaan kita. Pola pikir kita, asumsi kita, prasangka kita itu sudah terukir pada diri kita. Ada cerita seorang psikolog yang begitu terkenal yang bernama Abraham Maslow. Katanya dia itu pernah memiliki pasien yang mengatakan dirinya itu seorang hantu. Dan pasien itu mendatangi Abraham Maslow dan dia bilang kepada dokter psikolog itu, saya itu pasti seorang hantu. Dan Maslow itu dokter Maslow, yaitu dokternya itu bertanya, emang apa bedanya hantu dengan manusia? Dan pasien itu menjawab, kalau hantu tidak bisa berdarah, kalau manusia bisa berdarah. Sehingga dokternya itu dia mencoba menusuk jarumnya di tangannya pasien itu, dan darahnya keluar dari yang suntikannya itu. Habis itu dokternya bilang, tuh ada darahnya, berarti Anda bukan hantu, Anda manusia karena berdarah. Dan pasiennya bilang apa? Berarti saya adalah hantu yang istimewa, hantu yang terkutuk karena saya bisa berdarah. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat betapa susahnya kita mengubah pola pikir, asumsi dan prasangka yang sudah terukir pada diri kita. Susah sekali kita mengubah kebiasaan lama kita. Susah sekali kita mengubah fisik bawaan kita dan juga semacam pola pikir yang sudah kita miliki sudah lama. Karena itu sudah terukir, terakar dalam pikiran kita yang begitu dalam. Oleh karena itu paling penting 3K, yaitu hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus. Jadi setiap hari kita harus mengakuinya. Saya pun mengakui ini setiap pagi. Jadi setiap saya bangun pagi, saya selalu ingat akan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Jadi apa itu tiga hari ini, yaitu firman hari ini, 2 hari ini, penginjilan hari ini. Penginjilan hari ini, jadi maksudnya saudara tidak usah harus menginjil setiap hari, tetapi selalu ingat saja akan penginjilan. Misalkan saudara berdoa, Tuhan tolong selamatkan rakyat
negara Korea Selatan atau rakyat negara Indonesia. Jadi saudara berdoa begitu saja, itu sudah penginjilan hari ini. Jadi jangan melihat hal-hal duniawi, tetapi cobalah fokus kepada hal-hal rohani walaupun hanya 1 detik. Jadi doa hari ini, penginjilan hari ini, firman hari ini, kalau itu saudara fokuskan, kalau itu saudara akan mengalami pertumbuhan dan juga perubahan yang luar biasa. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara semakin hari semakin meningkatkan kehidupan beriman saudara. Subjudul kedua adalah mengalami kekayaan Kristus. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi Rasul Paulus menggambarkan bahwa memperoleh keselamatan itu bukan suatu hal yang jauh dari kita, tetapi ada di depan mata kita. Jadi banyak orang berpikir, firman Tuhan dan juga keselamatan yang satu-satunya itu mereka menganggap itu suatu hal yang begitu susah, begitu jauh dan begitu membutuhkan usaha ekstra. Saya juga seperti itu pada masa lalu. Kalau saya menghadapi masalah yang begitu besar, saya pergi ke suatu tempat khusus untuk doa. Kayak semacam tempat yang ada di dalam pegunungan, pedalaman. Jadi saya merasa harus berdoa seperti itu. Harus berdoa seperti itu baru saya bisa mendapatkan jawaban. Jadi saya merasa saya harus menderita. Saya harus berdoa sampai keringatnya jatuh, sampai seperti berdarah. Baru Tuhan mau menjawab doa saya. Tapi bukan seperti itu caranya. Kita hanya fokus kepada firman Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita. Dan 24 jam kita fokus kepada Tuhan Allah. Jadi mulut kita ada di mana? Ada di depan, ada pada kita. Jadi tinggal mengaku aja dengan mulut kita. Di ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sudah selesai. Tinggal saudara percaya, mengakui dengan mulut, sudah selesai. Jadi hanya dengan percaya dan mengakui dengan mulutnya, semua masalah kita, masalah dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. Sudah selesai. Kebenaran yang sederhana ini disebut menerima Yesus sebagai juru selamat. Sudah selesai. Jadi kehidupan beriman mulai dari ini. Jadi pada saat kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Maksudnya Tuhan pemilik atas kehidupan kita. Jadi pengakuan iman ini menjadi langkah pertama kita secara rohani. Jadi Rasul Paulus itu menggambarkan ini adalah berkat kehidupan beriman kita. Mari kita membaca dari ayat 11. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang bersuruh kepadanya. Sebab barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saudara tidak akan dipermalukan. Jadi janganlah saudara malu untuk menceritakan Injil ini. Walaupun keluarga, walaupun orang-orang dekat, jangan pernah merasa malu.
Karena keselamatan itu bukan saudara raih dengan hukum Taurat, tetapi hanya melalui kepercayaan. Jadi semua orang bisa percaya. Kalau misalkan saya percaya hanya dan melalui mulut kita dan hanya dengan mengakui dengan mulut kita, semuanya telah diselamatkan. Jadi walaupun masa lalu saudara melakukan dosa, walaupun saudara melakukan suatu kejahatan yang besar atau ada hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, Yesus Kristus tidak melihat itu. Sekali saudara percaya kepada Yesus Kristus, semuanya sudah selesai. Walaupun saudara susah, walaupun saudara merasa susah untuk menceritakan hal ini kepada orang lain, walaupun pada istri, walaupun pada suami, walaupun sama anaknya sendiri saudara tidak bisa cerita, tetapi Tuhan Allah tahu. Dengan darah penyaliban Yesus Kristus, semua dosa saudara sudah telah disucikan, dikuduskan seperti salju, seperti bulu domba yang begitu putih. Tidak ada yang bisa menghakimi kita. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh menilai satu dengan yang lain. Tidak boleh mengkritik satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk mengkritik orang lain. Karena kita semua adalah orang berdosa dan telah disamakan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Jadi kasih Kristus, anugerah Kristus ini tidak bisa diputuskan daripada kita. Jadi orang yang percaya, mereka tidak pernah berkekurangan. Mereka selalu berlimpah. Cobalah saudara miliki semua apartemen di daerah ini. Apakah saudara merasa puas? Apakah saudara merasa bahagia? Tidak. Efesus 3 ayat 19 mengatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Yesus itu tidak sama dengan yang lain. Setiap kali kita percaya, setiap kita makin percaya kepada Yesus, makin mendalami Yesus, iman kita akan semakin besar, semakin tinggi, semakin dalam, semakin luas. Dan Efesus 4 ayat 15 mengatakan bahwa tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengalami kekayaan Yesus Kristus ini? Melalui firman Tuhan Allah. Titik mulainya adalah mimbar, firman mimbar. Firman mimbar itu apa? Firman yang diberitakan melalui mimbar, firman pada hari Minggu. Jadi kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan satu persatu, mencoba mengaplikasikan satu dengan satu, suatu saat saudara akan melihat firman Tuhan itu telah teraplikasikan pada kehidupan saudara sehari-hari. Jadi bukan dengan usaha saudara, tetapi tanpa kita sadari, saudara sudah berubah. Jadi percaya saja dari sekarang, kebiasaan lama saudara akan diubah oleh Tuhan Allah. Jadi arus perubahan ini pasti akan terjadi pada diri saudara, pada gereja. Jadi kepercayaan itu paling penting. Jadi sekarang pada saat ini Korea Selatan, semua protokol kesehatan yang melanggar kita untuk berkumpul itu sudah selesai.
Jadi selama ini mungkin kita beribadah di rumah sendiri melalui online. Memang itu bisa menjadi kebiasaan baru saudara, tetapi ubahlah kebiasaan itu. Harus datang beribadah offline, berkumpul, dan saya berdoa supaya saudara bisa datang menerima kemuliaan melalui ibadah bersama-sama. Gereja kami telah membuka shuttle bus, jadi busnya itu akan mengelilingi daerah supaya bus itu menjemput saudara. Total ada 10 bus, jadi pakailah itu dan saudara harus datang ke gereja beribadah. Jadi jadilah tokoh utama dalam perubahan ladang. Kesimpulannya adalah, katanya ada Pulau Trobriand namanya di area Pasifik Selatan. Dan katanya di daerah itu ada budaya yang khusus, budaya yang sangat istimewa pada saat mereka memberi hadiah kepada orang lain. Katanya itu budaya Kola namanya. Jadi katanya budayanya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada orang A itu telah memberi hadiah kepada orang B, dan orang B itu bukannya dia balas hadiahnya kepada orang A, tetapi dia kasih hadiahnya kepada orang C. Jadi orang C akan memberi hadiahnya kepada bukan orang B lagi, tetapi kepada orang D, orang baru, dan orang D akan memberi hadiah lagi kepada orang E, orang baru lagi. Jadi pada akhirnya semua orang akan menerima hadiah. Dan pada akhirnya orang A itu kembali akan menerima hadiahnya dari orang yang dia tidak kenal. Jadi sama seperti itu. Jadi saya merasa budaya memberi hadiah mereka itu sama seperti mirip dengan yang namanya penginjilan. Kita telah menerima hadiah, yaitu keselamatan. Kalau gitu, kita harus menyampaikan hadiah, menyebarluaskan hadiah ini kepada orang di luar sana. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Itulah penginjilan kalau di dalam negeri, dan kalau di luar negeri itu adalah penginjilan misi. Jadi cobalah saudara berdoa untuk orang lain. Milikilah hati untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Apalagi pada bulan ini, bulan depan, bulan Mei itu kita mempersiapkan konferensi untuk penginjilan misi. Mengadakan acara musik, mengadakan konferensi, dan mengadakan acara untuk para misionaris. Itu untuk apa? Hanya untuk penginjilan, supaya kita memulihkan hati yang ingin menginjil ini di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi kami sudah mengundang jemaat baru, total katanya 1.000 orang yang sudah kami menyampaikan undangannya. Jadi sudah terdaftar secara online. Jadi mungkin tidak ada tempat lain kami bisa menampung orang baru kalau yang daftar di tempat. Jadi sudah tidak ada lagi tempatnya. Jadi acara musik kami dan acara yang lain sudah semuanya tutup pendaftarannya karena sudah penuh. Jadi mengapa kita sampai segininya mengadakan acara festival dan lain-lain, supaya kita bisa memperalatkan acara ini, supaya kita bisa mengundang keluarga kita untuk memberitakan firman kepada mereka. Jadi janganlah saudara malu-malu, tetapi pakailah, memperalatkanlah semua acara ini untuk menyampaikan Injil. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan dan menjadi tokoh utama dalam penginjilan misi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, berikanlah kami hati Rasul Paulus ini supaya kami berdoa untuk orang lain. Dan biarlah kami dapat mengalami Yesus Kristus, dan setiap hari kami dapat mengalami kekayaan Yesus Kristus dan dapat menyebarluaskan kebenaran rohani ini kepada